barusan ngawur gak? Sopan gak? Santun gak? Akhlak gak? Bermoral gak? Habib Rizik sara, mulut lu bojengkol. Ngomong dikit-dikit sara. Kita bukan bicara sara, kita bicara Al-Quran, kita bicara hadis, kita bicara ajaran Islam. Kita nggak bicara sara, saudara. Kita nggak mau dipimpin sama orang kafir. Titik. Betul. Betul. Habib Rizik Syihab, HRS, meminta maaf terkait kerumunan massa di Bandara Soekarno-Hatta hingga Megamendung, Bogor, yang telah membuat keresahan. Habib Rizik mengatakan pelanggaran protokol kesehatan tersebut terjadi tanpa kesengajaan. Sekali lagi saya minta maaf kalau dalam kerumunan tadi buat keresahan atau membuat pihak-pihak yang tidak nyaman atau melakukan pelanggaran. Itu di luar keinginan, tanpa kesengajaan, dan itu memang antusias umat rindu, cinta, ujar Habib Rizik dalam Dialog Nasional 212 seperti disiarkan akun YouTube FPI, Rabu, tanggal 2 Desember tahun 2020. Habib Rizik juga mengaku tidak ada masalah saat dirinya harus membayar denda karena telah melanggar protokol kesehatan. Habib Rizik mengaku salah atas kerumunan tersebut. Makanya, pada saat Pak Anies Baswedan melalui dinasnya menyampaikan adanya pelanggaran dan harus bayar denda, ya kita terima. Kita memang salah, ya salah harus bayar, nggak usah debat, kita bayar denda, kata dia. Habib Rizik mengatakan kerumunan yang terjadi di sejumlah titik itu di luar kendalinya. Dia menyebut ribuan laskar sudah berusaha mencegah kerumunan tersebut, namun antusiasme massa tak bisa dibendung. Saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusias, ujar dia. Setelah kejadian tersebut, Habib Rizik pun menghentikan rencana kegiatan di sejumlah daerah sampai pandemi COVID-19 berakhir. Dia mengajak semua pihak menjalankan protokol kesehatan. Saya langsung dengan kawan-kawan di DPP FPI semenjak kejadian itu, kita stop, tidak ada lagi kerumunan, bahkan seluruh rencana keluar kota, ke daerah, kita stop sampai pandemi ini berakhir. Jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua. Itu termasuk akhlak juga yang kita jaga. Jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Wabah ini segera selesai, ayo sama-sama kita ikut protokol kesehatan, tutur dia. Habib Rizik serukan hijrah ke sistem berbasis Tauhid KSP, Sumir. Jakarta, Habib Rizik menyerukan revolusi akhlak di level sistem, yang salah satu poinnya adalah hijrah dari sistem materialisme dan sekularisme ke sistem berbasis Tauhid. Kantor Staf Presiden, KSP, menilai pernyataan Habib Rizik soal sistem berbasis Tauhid itu sumir. Seruan Habib Rizik itu disampaikan dalam Dialog Nasional 212 seperti ditayangkan di YouTube Front TV, Rabu, tanggal 2 Desember tahun 2020. Habib Rizik menjelaskan revolusi akhlak itu memiliki beberapa level, dari level individu hingga level sistem. Pertama, level individu artinya kalau kita bicara revolusi akhlak di tataran level individu, maka bagaimana caranya rakyat dan bangsa Indonesia ini, semua elemen bangsa kita ajak secara bersama-sama melakukan perubahan secara cepat dari sifat-sifat khianat kepada amanat, pembohong kepada jujur, koruptif menjadi non-koruptif, suka maksiat menjadi meninggalkan maksiat, kata Habib Rizik. Habib Rizik kemudian menjelaskan revolusi akhlak di level sistem. Dia mengajak semua pihak hijrah ke sistem berbasis Tauhid yang menurutnya sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, di level sistem ini kita harus mampu melakukan revolusi akhlak dari sistem berbasis materialisme, sekularisme ke sistem berbasis Tauhid sesuai sila ke-1 Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa, ini kan dasar negara, ini dasar negara kita. Maka itu tidak layak dalam level sistem mengambil sistem di luar ketuhanan yang Maha Esa, kata Habib Rizik. Maka itu revolusi akhlak di level sistem, bagaimana caranya kita secara bersama-sama menggandeng seluruh elemen bangsa tanpa pengecualian, kita hijrah dari sistem berbasis materialisme, sekularisme ke sistem berbasis Tauhid, yaitu berbasis kepada sila pertama Pancasila, ujar dia.
Habib Rizik juga menjelaskan kaitan revolusi akhlak dengan sila kedua Pancasila. Dia menyerukan gerakan perubahan dari penegakan hukum yang tidak beradab ke penegakan hukum yang berbasis kemanusiaan. Kita juga harus serius, yaitu melakukan suatu gerakan perubahan secepatnya, tidak bisa ditunda lagi karena ini merupakan suatu kedaruratan dari penegakan hukum yang tidak beradab, penuh rekayasa dan penyiksaan serta tajam ke pihak yang kritis, tumpul kepada buzzer pendukung kepada sistem hukum dan penegakan hukum yang berbasis kemanusiaan dan beradab sesuai dengan amanat sila kedua, beber Habib Rizik. Dia juga menyerukan perubahan dari politik belah bambu dan adu domba ke politik persatuan Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, Habib Rizik juga mengajak semua pihak untuk serius dan bekerja keras hijrah dari sistem politik liberal ke sistem politik musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kelima, masih dalam tataran level revolusi akhlak, di level sistem juga harus punya keberanian yang penuh tanggung jawab dan semangat serius. Fokus bagaimana kita melakukan hijrah dari sistem ekonomi riba ke sistem ekonomi non-riba, dari pembangunan yang mengandalkan utang kepada pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan, dari ekonomi oligarki kapitalistik ke ekonomi berkeadilan sosial, dari struktur ekonomi yang dikuasai segelintir orang kepada pemerataan sumber daya ekonomi, dari ekonomi tidak berkeadilan kepada ekonomi berkeadilan sosial, beber Habib Rizik. Tanggapan kemudian datang dari tenaga ahli utama KSP, Doni Garel Adian. Doni bicara soal Pancasila yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga. Sistem berbasis tauhid itu sumir, negara kita bersandar pada Pancasila yang menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara dalam semangat kemanusiaan, tidak saling merendahkan satu sama lain. NKRI berdasar Pancasila bukan negara sekuler, agama menjadi nilai pokok yang menjadi acuan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi, kata Doni saat dihubungi. Doni menegaskan NKRI bukan negara sekuler. Dia juga menjelaskan bahwa Indonesia sudah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Sistem berbasis tauhid HRS dijelaskan, kita sudah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, tutur dia.